kedua adalah keislaman dan keindonesiaan. Tiga hal ini sudah disusun kurikulumnya oleh tim kurikulum. Bagaimana mahasiswa UIC misalnya budaya digital. Di tahun pertama, semester 1, semester 2, mahasiswa UIC itu harus mengikuti sertifikasi dan pelatihan. Apa saja pelatihannya? Itu ada pelatihan digital marketing, kemudian content creator, bagaimana mengedit video, video maker lah ya, animasi dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah web development atau pengembangan website gitu. Nah, itu adalah keahlian digital dasar bagi mahasiswa UIC di tahun pertama. Oke, saya ulangin lagi ini Prof. Arif Satria, pertanyaannya dari Ahkam Jayadi di chatroom. Halo Pak Ahkam Jayadi. Dari apa yang Prof uraikan, di mana kita letakkan dan pengaruh pendidikan agama, mohon penjelasan. Silakan Prof Arif. Baik Mbak, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang saya baca di chatroom, selain masalah pendidikan dan juga masalah bagaimana sistematisasi pengetahuan baru itu sudah saya sampaikan, kemudian juga bagaimana UIC bisa membangun pengembangan bisnis ke depan. Jadi bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa soal mindset, soal literasi, soal behavior, soal attitude, soal orientasi, soal next practice, itu merupakan satu elemen luar. Tapi elemen dalam yang paling penting adalah soal karakter. Dan itu saya kira pendidikan agama menjadi basis untuk pendidikan karakter yang sangat kuat. Dan hasil penelitian dimanapun selalu mengatakan bahwa karakter, integriti itu bersenyawa dan kemudian menjadi kekuatan dimanapun orang lain akan menjadi sukses. Kemudian pertanyaan kedua soal sistematisasi pengetahuan. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting untuk berdiskusi topik khusus nanti. Tapi yang jelas bahwa memang untuk level mahasiswa, apalagi untuk level S1, ya memang kita belum sampai pada bagaimana building science ya. Building science tentu diperlukan oleh para peneliti. Oleh karena itu memang ke depan ini kita juga mendorong bahwa tidak hanya mahasiswa yang banyak bersentuhan dengan realitas, mahasiswa bersentuhan dengan realitas lebih banyak dipentingkan agar dia juga banyak belajar dari lapangan, kemudian juga bisa cross-discipline collaboration, kemudian meningkatkan sensitivitas, ya, dan kemudian dia bisa hands-on dalam persoalan-persoalan real di era masalah yang sepenuh dan kompleksiti, sehingga pemahaman terhadap kompleks problem solving ini menjadi penting. Nah, kemudian yang kedua, justru sekarang ini pentinglah dosen. Saya juga fokus pada dosen. Tadi dosen, 3 peran dosen baru ini diharapkan juga dosen lebih banyak hands-on di lapangan juga. Dosen banyak hands-on di lapangan, dosen melakukan banyak penelitian di lapangan, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadi building science. Jadi dari knowledge yang ditemukan yang berserakan di mana-mana, bagaimana membuat sistematisasi. Nah, problem di Indonesia adalah keseriusan kita untuk shaping science ala Indonesia ini sangat-sangat rendah sekali. Bayangkan, biodiversity di Indonesia adalah terkait di dunia. Mega biodiversity di laut, mega biodiversity di darat, di hutan, dan sebagainya luar biasa, menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan. Obat-obatan di dunia ini bersumber dari alam tropika, alam hutan, tanaman hutan, yang semua itu ada di Indonesia. Kemampuan kita untuk bisa menginspirasi dunia, agar Indonesia bisa menyumbang dunia, hanya bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita benar-benar mampu untuk bisa building atau shaping new science berbasis pada realitas yang ada di Indonesia. Satu, realitas alam dengan mega biodiversity, kemudian kedua realitas sosial dengan diversity yang kita miliki, agar kita itu bisa memberikan sumbangan buat ilmu pengetahuan dunia. Problemnya adalah banyak ilmu-ilmu alam realitas tropis yang ada di Indonesia ini diteliti oleh orang asing, dan mereka lah yang kemudian bisa mereformulasi pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi salah satu sumber pengetahuan baru di dunia. Inilah oleh karena itu ini tantangan buat kita para ilmuwan di Indonesia, adalah tugasnya adalah tadi shaping new science agar apa? Agar kita leading. Karena apapun juga, negara manapun juga yang bisa sukses memimpin dunia adalah negara-negara yang memiliki kekuatan sains yang kuat. Nah, kemudian soal literasi tadi, soal skill tadi, bagaimana UIC bisa menerapkan. Memang saya kira ini juga masalah yang sangat penting di perguruan tinggi manapun sekarang sedang memikirkan bagaimana tadi literasi baru, kemudian skill baru, kemudian cara-cara baru ini bisa muncul. Kami di IPB memulai pertama kali orang masuk di IPB ada pelatihan 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey yang internationally certified. Itu wajib untuk 6.000 mahasiswa IPB.
Ini agar apa? Agar pertama kali masuk perguruan tinggi, mindset kita rombak dulu. Cara berpikir kita rombak dulu. Paradigma kita rombak dulu. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosennya. Apa artinya mahasiswa berubah mindset, tapi dosennya tidak mau berubah mindset. Jadi dosen dan mahasiswa sama-sama berubah. Oleh karena itu, itulah awal yang bisa kita lakukan agar mereka apa? Memiliki imajinasi, memiliki creativity, memiliki mindset baru, memiliki cara berpikir baru, memiliki kemampuan freedom yang lebih besar lagi untuk menggali, mengeksplor pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Jadi saya kira diperlukan modal dengan cara-cara itu. Dan saya kira itu yang terakhir adalah pertanyaan tentang bisnis. Ya, saya bukan ahli bisnis, ya, tapi yang jelas bahwa saat ini memang UIC positioning adalah positioning sebagai digital university, digital university. Nah, saya belum tahu apakah diarahkan nanti ke depan menjadi research university ataukah teaching university. Ya, ini kalau itu diarahkan teaching, apapun mau research maupun teaching, maka sentuhan entrepreneuriality menurut saya sangat penting. Entrepreneurship menjadi penting agar kalau teaching university bisa menjadi entrepreneurial university, kalau research university bisa menjadi techno sociopreneur university. Dan ini ke depan menjadi sangat penting agar apa? Agar perguruan tinggi bisa melahirkan satu lulusan unggul yang menjadi opportunity creator, menjadi job creator, menjadi pencipta lapangan kerja. Pada saat yang sama, kalau tadi Technopreneur University atau Techno Socio Entrepreneur University, maka tidak saja lulusan yang harus dihasilkan, lulusan unggul tapi juga inovasi-inovasi unggul yang memang bisa diterima pasar, inovasi-inovasi unggul yang bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah pasar, masalah masyarakat, juga masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Science Technopark itu menjadi sebuah keharusan, menjadi jembatan agar apa? Agar dunia industri dengan dunia kampus bisa ada titik temu untuk merumuskan agenda riset bersama, kemudian bisa menggalang sebuah riset bersama, pengembangan produk-produk secara bersama, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Seperti misalnya COVID sekarang ini. Ini dibutuhkan sekali kemampuan industri bisa menyerap ide-ide dari kampus, inovasi-inovasi yang bisa kita hasilkan agar bisa didevelop menjadi sebuah produk yang komersial. Jadi saya akhiri dari saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk UIC, dan saya yakin dengan adanya platform baru sebagai Digital University ini menjadi satu future practice yang akan menjadi trendsetter bagi pendidikan di Indonesia. Selamat Bang Laude dan para wakil rektor dan kawan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.